Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 17 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terancam Kematian. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 11 ayat 20 sampai dengan ke-21. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa orang yang hidup di dalam jalan Tuhan, melaksanakan kehendak Allah, justru seringkali menghadapi aniaya dan ancaman kematian, termasuk Nabi Yeremia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Siapa yang terancam kematian? Tentu yang terancam kematian adalah biasanya mereka-mereka pelaku kejahatan. Beberapa yang terbaru, ada satu keluarga yang kemudian melakukan judi online yang ke negara lain. Saya tidak sebutkan negara mana dan dari negara mana. Satu keluarga besar. Dan kemudian dia sudah melakukan penganiayaan yang luar biasa, membunuh sekian banyak orang karena tidak mau mengikuti apa katanya dan peraturannya. Kemudian pada akhirnya negara adidaya, salah satu negara adidaya, melakukan hukuman kepada jumlah keluarga tersebut. Banyak yang dihukum mati, ada yang dihukum beberapa tahun, ada yang dihukum seumur hidup. Mereka memang selayaknya kalau menurut hukum negara yang berlaku pada tiap negara masing-masing, mereka menghadapi yaitu ancaman kematian karena perbuatan buruk, karena perbuatan jahat, maka layak untuk mendapatkan hukuman mati. Ada negara yang melakukan hukuman mati, ada juga yang tidak. Itu tergantung kebijakan negara masing-masing. Tetapi kalau orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang melakukan kebenaran, orang menyampaikan apa yang Tuhan harus sampaikan, lalu kemudian diancam hukuman mati, itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Lalu yang menariknya, Nabi Yeremia itu diancam kematian oleh suku Anatot. Suku Anatot itu adalah satu suku dari sebuah kota yang terletak 5 kilometer sebelah timur laut Yerusalem, dan sesungguhnya mereka adalah masih sanak famili daripada Yeremia sendiri dan teman-teman Yeremia. Lalu apa yang menyebabkan mereka mau membunuh Yeremia? Yang pertama adalah karena memproklamirkan pesan Tuhan bahwa Yerusalem akan dihancurkan oleh bangsa Babylon. Ini sesuatu yang tidak populer. Siogianya menyampaikan pesan itu Allah memberkati. Tetapi Nabi Yeremia mentaati perintah Allah, mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka Yerusalem akan dihancurkan oleh siapa? Oleh bangsa Babylon. Sehingga Yeremia dianggap sebagai pengkhianat. Ternyata di balik semuanya itu ada sebuah alasan yang jauh lebih logis. Mengapa? Yeremia itu memiliki hak waris atas tanah di Anatot dan ingin diambil paksa. Artinya perebutan hak waris. Alasan lainnya adalah yang disebutkan tadi, bahwa Nabi Yeremia menyampaikan nubuatan bahwa Yerusalem akan dihancurkan oleh Babylon, dan dianggap Nabi Yeremia sebagai pengkhianat menurut pemahaman mereka. Pada titik ini kita melihat bahwa tatkala kita melakukan kebenaran, menyampaikan kebenaran, melakukan hidup di dalam jalan Tuhan dan tidak populer, sama dengan seperti kita menegur orang yang berbuat dosa, tentu dengan doa, dengan kerendahan hati, demi kebaikan dia, orang itu tidak suka. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi pada Yohanes Pembaptis yang kemudian dibunuh dan dipenggal kepalanya. Itu adalah rasul yang dipilih oleh Allah melalui sebuah proses panjang, lalu kemudian dibunuh. Kita melihat juga Stefanus yang dirajam mati. Ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang terbebas dari kematian. Ada keajaiban Allah. Tetapi mereka yang kemudian pada akhirnya meninggal, itu dalam izin Allah. Mereka yang diselamatkan adalah keajaiban Allah. Daniel terlepas dari gua singa. Sadra, Mesa, Abednego dari dapur api yang menyala-nyala. Di atas semuanya itu terancam oleh kematian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tatkala kita berbuat benar, ada kasus-kasus yang kita bisa lihat bersama. Tatkala kita tidak bisa diajak untuk korupsi,
diajak kompromi dengan cara-cara curang, justru kita dikeluarkan dari pekerjaan. Kita kemudian dikhianati, kita kemudian diancam dengan kematian. Orang-orang yang benar itu sesungguhnya menjadi orang-orang yang mengganggu untuk orang-orang yang berbuat jahat. Karena kebenaran tidak bisa dibungkam, kebenaran akan dinyatakan, kebenaran harus disuarakan pada saat yang tepat. Kebenaran tidak bisa ditekan, dia akan terbit seperti terang dan seperti siang. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita menjadi orang percaya sebagaimana Yesus mengingatkan. Kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Setiap saat kita bisa mengalami kematian karena kita berjalan dalam kebenaran. Karena kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Kita bisa terancam kematian. Sehingga kematian tidak hanya untuk orang jahat yang memang melakukan kejahatan, membahayakan, dia ditangkap. Kemudian dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan pertimbangan hukum, dia menghadapi yang namanya adalah hukuman mati. Tetapi bagaimana dengan kita? Kristus memberikan sebuah teladan yang sangat jelas. Karena kasihnya dan karena cintanya, Yesus itu disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Kalau kita menjadi anak-anaknya, dan kalau kita hidup dalam kebenaran, itu bukan berarti kita terbebas dari berbagai macam masalah. Hidup akan lancar-lancar saja, hidup akan baik-baik saja, selalu berhasil, selalu mencapai tingkatan yang jauh lebih tinggi dan lebih baik. Tidak demikian. Kita dipanggil hidup dalam kebenaran di dalam segala situasi. Sehingga dalam keadaan aman, keadaan tidak aman, kita tetap setia kepada Allah. Karena tujuan kita sesungguhnya adalah taat kepada Allah, setia kepada Allah. Bukan hanya meminta kelancaran dan segala sesuatu yang buruk. Jangan terjadi ke dalam setiap hidup kami. Kalau itu ada dalam izin Tuhan dan engkau sedang melakukan kebenaran, lalu engkau menghadapi berbagai macam ancaman termasuk kematian, berdirilah tegak. Dan itu yang firman Tuhan katakan, aku akan menjadi pelindungmu. Kalau orang Anatot itu akan membunuh engkau, mereka yang akan aku hukum. Itu janji Tuhan kepada Nabi Yeremia. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, buat apa engkau memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu? Dan Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Menjadi orang percaya tidak hanya berpikir bagaimana kita jangan mengalami kematian, tetapi bagaimana kita mematikan dosa dalam hidup kita dan hidup dalam kebenaran. Ini adalah perkara perjalanan iman yang tidak mudah. Namun dengan demikian sahabat seperjalanan, itulah perintah Allah supaya kita mengikuti jejak teladan penderitaan Kristus sampai mati di atas kayu salib. Jangan karena ancaman, karena dosa yang kemudian mengancam kita kemudian berubah iman, kita menjadi tidak setia mengikut Tuhan. Allah berjanji dan Allah berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Satu hari setiap orang akan meninggal. Biarlah kita meninggal dengan cara yang benar, meninggal tatkala kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Jangan kita meninggal karena kita sedang berbuat dosa. Nabi Yeremia dilindungi oleh Tuhan. Setiap kita bisa terancam oleh kematian, oleh berbagai macam alasan, tetaplah setia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.